Pegawai Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Lebak tertangkap tangan lakukan pungutan liar. Polisi menetapkan 2 orang tersangka dan menyita uang jutaan rupiah. Operasi tangkap tangan yang dilakukan jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten ini dilakukan di kantor BPN Kabupaten Lebak Senin malam. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, polisi mengamankan 4 orang pegawai BPN dan 1 orang kepala desa. OTT dilakukan terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum pegawai BPN terkait pengurusan sertifikat tanah. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 2 orang tersangka, yakni RY dan PR yang merupakan pegawai BPN. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan uang sebesar 36 juta rupiah yang sudah dibagi ke dalam 3 amplop. Mereka diketahui meminta sejumlah uang terkait pengurusan lahan seluas 30 hektar yang berada di Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Untuk mempercepat pengurusan, pelaku meminta uang sebesar Rp8.000 per meter persegi. Saat ini, petugas kepolisian masih melakukan pengembangan untuk mengetahui kemana uang tersebut diberikan. Pak, yang ditangkap kan 5 orang, 2 ditetapkan tersangka, 3-nya lagi seperti apa nih Pak? Sementara masih saksi, masih menunggu proses pengembangan penyidikan. Yang 2 sudah tercukupi alat bukti, kita tangkap tersangka. Yang lainnya tidak menutup kemungkinan apabila tersangka lain kita akan jerat juga dengan perkara ini. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang tentang dugaan tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Manusia, pada video yang ditayangkan tadi terdapat oknum BPN yang tidak menerapkan manajemen ASN. Seharusnya sebagai ASN memberikan pelayanan prima, bukan malah memberikan citra buruk terhadap instansi. Pelayanan prima ini dicederai dengan adanya pungutan liar untuk percepatan pengurusan, sehingga ini sangat memberatkan masyarakat sebagai pengguna layanan pertanahan. Hal ini bertentangan dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik karena tidak memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas, dan juga tidak sesuai dengan kode etik dan perilaku ASN, sehingga mencoreng martabat dan citra ASN. Sebelumnya, terkait polisi amankan 4 orang pegawai BPN, pelaku yaitu 4 orang pegawai BPN dan 1 orang kepala desa. Pelaku tertangkap karena melakukan pungutan liar dalam pengurusan sertifikat tanah. Menurut saya, pelaku tersebut terutama untuk pegawai BPN tidak melakukan prosedur pengurusan sertifikat berdasarkan aturan yang berlaku. Karena dengan dalil pengurusan lebih cepat, pelaku meminta uang sebesar Rp8.000 per meter persegi dari ukuran tanah yang seluas 30 hektar, dan itu merupakan tindakan pungli. Dalam video pertama untuk kasus pungli pegawai BPN Lebak tersebut, dapat kita lihat polisi telah menyita sejumlah uang sebesar Rp36 juta yang sudah dibagi ke dalam 3 amplop. Dan untuk mempercepat pengurusan, pelaku meminta uang sebesar Rp8.000 per meter persegi. Meskipun masih dalam penyelidikan polisi, uang tersebut diberikan ke siapa. Hal tersebut mungkin disebabkan karena kurangnya pendapatan resmi yang diterima oleh oknum. Terus dari kasus tersebut menurut saya bertentangan dengan nilai ASN akuntabel karena menyalahgunakan jabatan dan tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan yang telah diberikan. Dari contoh penerapan bad practice ini, dapat terlihat bahwa pada kantor pertanahan Kabupaten Lebak tidak memanfaatkan sistem teknologi digital untuk memperketat pengawasan baik secara internal maupun secara eksternal. Seharusnya, dengan memanfaatkan teknologi digital, media sosial misalnya, masyarakat diberikan himbauan atau sosialisasi bahwa di kantor pertanahan Kabupaten Lebak anti pungutan liar sebagai langkah preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi atau gratifikasi. Kemudian dari sisi internal, pada perangkat komputer pegawai dapat diaplikasikan nilai-nilai berakhlak sebagai wallpaper. Ini semacam pengingat untuk selalu menjaga kehormatan dan integritas sebagai seorang ASN. Dari segi material dapat saya sampaikan bahwa para oknum pegawai kantor pertanahan Kabupaten Lebak tersebut tidak bisa dijadikan teladan untuk pegawai BPN lainnya karena tidak mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan cara melakukan pungutan liar guna percepatan pengurusan sertifikat tanah. Perbuatan yang dilakukan oleh para oknum pegawai tersebut menunjukkan adanya kelemahan sistem pengendalian ASN. Sistem pengendalian ASN adalah salah satu tonggak untuk menindaklanjuti tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN, sehingga semakin lemahnya atau longgarnya sistem pengendalian ASN, semakin besar pula peluang untuk melakukan tindakan pidana korupsi. Seharusnya kita sebagai ASN memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, bukan malah memanfaatkan pemohon untuk meminta imbalan sejumlah uang untuk pengurusan sertifikat. Sebab kita sebagai pegawai ASN sudah memiliki hak, yaitu tunjangan
jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Oleh karena itu, kita harus menjalankan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya sebagai pelayan publik dengan memberikan pelayanan yang prima dan profesional agar kepercayaan masyarakat terhadap kita tetap terjaga. Pelari itu dari pelayanan mandiri. Jadi kita mendidik masyarakat untuk belajar sebagai bentuk pembelajaran bahwa semua jenis pelayanan yang ada di kantor Jakarta Timur itu wajib menggunakan aplikasi Pelari yang input sendiri. Jadi mereka kayak self service. Jadi di aplikasi Pelari itu ada antrian, terus waktu karena COVID kan kita butuh antrian online, terus bisa digunakan untuk validasi. Terus yang paling menonjol di sana kita ada IPOM. Nah, IPOM itu adalah formulir yang dibuatkan secara elektronik. Jadi masyarakat bisa nginput di rumahnya masing-masing atau nginput di handphonenya masing-masing pada saat ngantri. Dia otomatis lalu kita siapkan dia print out atau printer untuk melakukan tanda tangan. Bahkan ada 6 ada PPAT yang sudah menggunakan materai elektronik juga dengan tanda tangan elektronik. Dari sisi men atau manusia. Dalam video tadi, sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur sudah cukup mumpuni dan kompeten, sehingga dalam pengoperasian sarana penunjang layanan dapat dioperasikan dengan maksimal demi terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi ASN, yaitu sebagai pelayan publik dengan memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Dan juga para pegawai sudah melaksanakan tugas sesuai kode etik dan kode perilaku ASN. Dari sisi Smart ASN, para pegawai sudah beradaptasi dengan adanya transformasi digital yang diterapkan pada kantor pertanahan tersebut. Telah ditayangkan terkait inovasi pertanahan dan tata ruang dalam episode Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur, di mana pemohon dapat mendaftar dan mendapatkan berkas-berkas serta mengisi formulir yang juga terintegrasi oleh beberapa pelayanan instansi pemerintah seperti website Jakarta 1 yang terintegrasi dengan informasi mengenai rencana tata kota. Hal ini sudah didapatkan dalam website Pelari Jaktim. Dan untuk Jakir merupakan kanal pengaduan untuk pemohon yang terkait dengan pengaduan di Kantor Jakarta Timur yang bekerja sama dengan perwakilan atau admin dari tiap seksi dengan menjawab ataupun memberikan informasi terkait aduan yang telah dikirimkan. Berdasarkan kedua sistem tersebut, maka didapatkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur telah menerapkan metode pelayanan yang sudah serba digital sehingga dapat memudahkan pemohon. Dan dalam hal ini merupakan salah satu penerapan nilai adaptif. Untuk video yang kedua tentang inovasi di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, best practice-nya menurut saya Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan inovasi dengan penggunaan aplikasi Pelari atau pelayanan mandiri dan Jakir Jakarta Timur Quick Response untuk memudahkan kebutuhan dan keperluan masyarakat. Dengan penggunaan aplikasi Pelari ini akan lebih meminimalisir pengeluaran biaya di luar biaya administrasi seperti biaya fotokopi dan biaya materai, serta lebih paperless karena sudah menggunakan e-form.
Hal ini menunjukkan contoh Smart ASN karena telah memanfaatkan sarana dan prasarana yang berteknologi digital atau elektronik, di mana dalam menjalankan instansi pemerintahan di era 4.0, pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap unsur di tata kelola pemerintahan merupakan salah satu penunjang bagi aparatur sipil negara. Maka diperlukan inovasi untuk mendigitalisasi sarana dari manual menjadi digital. Dari contoh penerapan best practice ini, terlihat bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur sangat memanfaatkan dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada. Penerapannya adalah dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan kemudahan kepada pemohon terkait layanan. Misalnya aplikasi Pelari Jaktim atau pelayanan mandiri. Contoh lainnya adalah Jakir atau Jakarta Quick Response, yaitu kanal pengaduan digital terkait pelayanan yang disediakan khusus pemohon. Pada video best practice ini juga terlihat baik pegawai ataupun pemohon diberikan sarana dan prasarana yang menunjang. Contohnya adalah ruang layanan mandiri, 4 perangkat komputer, dan 2 printer untuk pemohon. Material seperti yang sudah kita lihat pada video tersebut bahwa Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur telah melaksanakan teknologi inovasi secara efektif dan efisien. Contohnya Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur membuat inovasi layanan Pelari Jaktim, yaitu layanan elektronik secara mandiri di mana pemohon bukan hanya dapat mendaftar dan mendapatkan form-form kelengkapan berkas secara online, tetapi Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur juga sudah berkolaborasi dengan beberapa pelayanan dari instansi pemerintah lainnya seperti website Jakarta 1, yaitu informasi mengenai rencana tata kota dan layanan pajak online untuk memudahkan pemohon menggunakannya, serta layanan Jakir atau Jakarta Quick Response, yaitu kanal pengaduan untuk masyarakat atau pemohon terkait pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur yang direspon secara langsung, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian dan transparansi yang jelas dalam memperoleh aduan dari layanan pertanahan. Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur terus berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan secara elektronik kepada masyarakat dengan cara membangun database pertanian yang valid sehingga dapat memberikan informasi yang benar dan kemudahan layanan kepada masyarakat.